Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai belajar, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Jadi ketika Ibu memanggil nama kalian, silakan mengangkat tangan ya. Alta Julian, Askara Sahil, semuanya masuk semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, doa dulu silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan ini dapat kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian yang telah kalian miliki sebelumnya. Nanti yang bisa menjawab, mengangkat tangannya. Suatu larutan itu memiliki dua sifat. Ada yang tahu? Ya, apa jawabannya? Benar ya. Bagaimana cara kita mengetahui suatu sifat larutan? Ada yang tahu jawabannya? Ya, apa jawabannya Najla? Menggunakan indikator yang spesial dan indikator alami. Benar ya anak-anak. Sekarang, apakah kalian tahu ciri-ciri suatu larutan yang memiliki sifat asam? Oke, Erin, apa jawabannya? Pertama, pH-nya di bawah 7. Lalu yang kedua rasanya asam. Yang ketiga tadi di kertas lakmus itu yang warna merah akan tetap warna merah, yang warna biru akan berubah warna menjadi warna merah. Benar ya anak-anak ya jawaban Erin. Sekarang apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri suatu larutan yang bersifat basa? Apa Zafran jawabannya? Ciri-ciri larutan basa yaitu rasanya itu pahit, pH-nya lebih dari 7, dan jika dicampurkan dengan dimasukkan lakmus warna merah akan berubah menjadi biru, yang biru tetap menjadi biru. Benar ya jawaban Zafran ya. Kasih tepuk tangan Zafran. Bahan apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui suatu larutan tersebut bersifat asam atau basa? Ada yang tahu? Kenan, apa jawabannya? Bisa menggunakan kunyit, dengan sepatu, dengan kolam, pacar air, dan kulit manggis. Ya, benar ya anak-anak. Bahan apa yang sering kita temukan di sekitar kita? Kunyit ya, yang paling gampang dicari ya. Bagaimana cara menyatakan banyaknya gelas yang berisi susu dan banyaknya gelas yang berisi coklat? Ada yang bisa menyatakan perbandingannya? Apa bagus jawabannya? Awalnya itu 4:6. Yang jumlah coklat 6, yang jumlah susu putih 4, lalu disederhanakan menjadi 2:3. Ya benar ya anak-anak, pertanyaan-pertanyaan Ibu ini tadi merupakan dasar dari pemahaman untuk kita memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar sifat asam basa serta rasio. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan belajar mengidentifikasi sifat suatu larutan menggunakan indikator alami. Kemudian kalian akan menemukan bagaimana cara mengidentifikasi suatu larutan memiliki sifat asam atau basa menggunakan indikator alami. Kemudian kalian akan menemukan bagaimana pengaruh banyaknya pengencer terhadap pH suatu larutan. Sebelum itu, Ibu akan bercerita kepada kalian. Dava merupakan seorang siswa SMP yang senang sekali bereksperimen. Tiba-tiba dia terpikirkan, bagaimana ya cara kita mengetahui atau mengidentifikasi suatu larutan itu memiliki sifat asam atau basa. Tapi Dava ingin menggunakan indikator alami. Dalam percobaannya, Dava akan melakukan percobaannya sebanyak 3 kali menggunakan cuka dan baking soda dengan perbandingan air yang dimasukkan itu berbeda-beda di setiap percobaannya. Kira-kira hasil yang akan didapatkan Dava itu apa? Jadi ayo kita bantu Dava untuk menyelesaikan masalahnya. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Untuk deretan meja depan ke belakang dan kedua, 1 dan kedua akan menjadi kelompok besar larutan 1. Deretan meja ketiga dan meja keempat akan menjadi kelompok besar larutan 2. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Kelompok kecil itu akan berisikan 2 anggota yang akan kalian lakukan bersama teman sebangku kalian. Untuk pembagian kelompok ini apakah bisa dipahami anak-anak? Untuk itu Ibu akan membagikan alat dan bahannya terlebih dahulu. Anak-anak sudah terima semua alat dan bahan yang Ibu bagikan? Coba anak-anak periksa kembali apakah alat dan bahan yang kalian sudah terima itu sudah lengkap atau belum. Selanjutnya Ibu akan bagikan alat dan bahan ini untuk membantu Dava.
Silakan kalian memperhatikan LKPD-nya, kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Jika ada kesulitan dan kendala, bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Apakah ada yang kebingungan dengan LKPD-nya? Ini kan baking soda ya? Untuk di LKPD itu tulisannya ada baking soda dan cuka. Kalian isikan sesuai dengan larutan yang kalian terima. Dalam penyelesaian menggunakan LKPD ini, anak-anak dapat menggunakan internet untuk mencari informasi. Sudah siap anak-anak? Ya. Silakan memulai. Kalau dilihat dari warnanya tahu nggak? Coba kalian cari di internet. Di internet apa sebenarnya? Larutan tersebut bersifat asam. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, siapa dari kelompok larutan 1 yang ingin mepresentasikan hasilnya? Oke, lanjut. Silakan. Percobaan yang pertama, kita mendapatkan rasio yaitu 1:2 dengan warna sebelum diberi kunyit adalah warna putih. Yang ini ya teman-teman. Lalu warna setelah diberi warna kunyit adalah kuning kecoklatan. Percobaan kedua adalah rasio yang kita dapatkan adalah 1:20 dengan warna sebelum diberi kunyit adalah warna bening dan setelah diberi warna kunyit adalah kuning gelap. Percobaan ketiga adalah rasio kita adalah 1:50 dengan warna sebelum diberi kunyit adalah bening dan setelah diberi kunyit adalah kuning terang. Menurut kita, larutan yang kita dapatkan bersifat basah karena semakin gelap larutan kunyit berarti larutan tersebut telah tercampur dengan zat yang bersifat basah. Penambahan air mencetak ekstra kunyit sehingga intensitas warna menjadi lebih muda atau enggak. Itu adalah kesimpulan dari terima kasih. Adakah yang larutan 1 memiliki hasil yang berbeda dengan kelompoknya Najda? Sama semua? Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari kelompok larutan 2, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Percobaan pertama, sebelum diberi kunyit berwarna bening, tetapi warna setelah diberi kunyit berwarna oranye kekuningan. Kita menggunakan rasio larutan cuka dan banyaknya air yaitu 2:1. Lalu percobaan kedua, warna sebelum diberi kunyit bening, tetapi setelah diberi kunyit warnanya menjadi kuning. Pada percobaan kedua ini kita menggunakan rasio 2:20. Di percobaan ketiga, warna sebelum diberi kunyit bening, warna sesudah diberi kunyit menjadi kuning terang. Untuk percobaan ketiga rasio larutan cuka dan air itu Dari ketiga percobaan yang kita lakukan, menurut kita larutan yang kita lakukan bersifat asam. Karena setelah kita mencari di internet, larutan tersebut asam karena warna kuning cerah hingga kuning tua yang menunjukkan sifat asam. pH sekitar 1-6 atau kurang dari 7. semakin banyak air yang kita tambahkan warnanya itu semakin Apakah ada perbedaan hasil dari larutan 2? Sama semua? Sama. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi secara keseluruhan kegiatan kalian hari ini, ketika suatu larutan basah ditambahkan kunyit, warnanya akan menjadi apa tadi anak-anak? Gelap. Ketika suatu larutan asam diberikan larutan kunyit, warnanya akan menjadi apa? Cerah. Kemudian, ketika suatu larutan basah terus-menerus ditambahkan air, maka warnanya akan bagaimana? Tadi memudar, semakin terang ya. Tingkat pH-nya menurun atau naik ya tadi? Mendekati angka 7 berarti itu netral. Kemudian untuk suatu larutan asam yang terus-menerus diberikan air, tingkat pH-nya bagaimana? Naik, mendekati angka berapa? 7, netral juga ya. Terus warnanya bagaimana ketika kalian terus-menerus menambahkan air? Cerah, oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Melalui pembelajaran ini, apakah perasaan kalian senang atau sedih? Senang. Eksperimen ya. Sekarang anak-anak mengerjakan kuis melalui background sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Siswa yang nilai kuisnya di atas KKM silakan mengerjakan soal lanjutan, sedangkan siswa yang nilainya di bawah KKM mengerjakan soal remediasi. Keduanya sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Pembelajaran kita sampai di sini. Untuk sampai
sampahnya nanti bisa dikumpulkan di depan, nanti dibuang di sampah yang atas dari kata organik. Ya, jangan lupa ya. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan anak-anak.